Australia pada Perang Dunia I. Pada masa Perang Dunia I, bentuk keterlibatan Australia hanyalah sebatas penyediaan personil tentara yang dikirimkan ke medan perang yang terjadi di Eropa untuk membantu pasukan kerajaan Inggris yang kewalahan dalam menghadapi pasukan Jerman. Ketika Angkatan Laut Australia mengetahui ada kapal perang Jerman dengan nama MD yang berada di sekitar Pulau Cocos di Samudra Hindia, maka kapal perang Australia yang bernama Sydney segera mengejarnya dan terjadilah pertempuran laut dan Jerman dapat dikalahkan oleh Australia pada saat itu. Dan pada tahun 1915, pasukan Inggris memutuskan untuk menguasai Selat Dardanella untuk membantu pasukan Rusia yang kewalahan menghadapi pasukan Jerman dan Turki. Pasukan gabungan Australia dan New Zealand bersama pasukan Inggris dan Perancis mendarat di semenanjung Gallipoli, dan kemudian pasukan ini ditarik ke Mesir untuk mengamankan terusan Suez. Berlanjut pada Perang Dunia II, pada tanggal 7 Desember 1941, pesawat Jepang dikomandoi oleh Laksamana Madia Kinchi Nagumo melaksanakan serangan udara kesulitan terhadap berbagai pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang menghadapi perlawanan kecil dan menghancurkan pelabuhan tersebut. Amerika Serikat dengan segera mengumumkan perang terhadap Jepang. Bersamaan dengan serangan terhadap Chicago, Jepang juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina. Setelah serangan ini, Jepang menginvasi Filipina dan juga koloni-koloni Inggris di Malaya, Borneo, dan Burma dengan maksud selanjutnya menguasai ladang minyak Hindia Belanda. Seluruh wilayah ini dan daerah yang lebih luas lagi jatuh ke tangan Jepang dalam waktu beberapa bulan saja. Singapura yang menjadi pangkalan Inggris juga dikuasai oleh Jepang pada saat itu. Pada tahun 1942, invasi Jepang terhadap Hindia Belanda diawali dengan serangan Jepang ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai taktik gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia Belanda dan sekutunya yang tergabung dalam Front AFDA, Amerika, Britania, Brit, dan Australia yang berkedudukan di Bandung. Serangan-serangan itu mengakibatkan kehancuran pada armada laut AFDA, khususnya Australia dan Belanda. Sejak peristiwa ini, sekutu akhirnya memindahkan basis pertahanannya ke Australia. Pada tanggal 25 Oktober, terjadi penyerangan kamikaze di Mindanao Selatan dan mengakibatkan 3 kapal induk pegawai Amerika Serikat rusak. Serangan besar terakhir di area Pasifik Barat Daya adalah kampanye Borneo pertengahan tahun 1945 yang ditujukan untuk mengucilkan sisa-sisa tentara yang masih bertahan di Asia Tenggara dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Tentara Nasionalis Cina, Kuomintang, di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dan Tentara Komunis Cina di bawah Mao Zedong, keduanya sama-sama menentang pendudukan Jepang terhadap Cina, tetapi tidak pernah benar-benar bersekutu untuk melawan Jepang. Pada pertengahan tahun 1945, perebutan pulau-pulau seperti Iwo Jima dan Okinawa oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat menyebabkan kepulauan Jepang berada dalam jangkauan serangan laut dan udara sekutu. Di antara kota-kota lain, Tokyo dibom bakar oleh sekutu, di mana dalam penyerangan awal sendiri ada 90.000 orang tewas akibat kebakaran hebat di seluruh kota. Jumlah korban yang tinggi ini disebabkan oleh kondisi penduduk yang padat di sekitar sentra produksi dan konstruksi kayu,
serta kertas pada rumah penduduk yang banyak terdapat pada masa itu. Tanggal 6 Agustus 1945, bomber B-29 Enola Gay yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets Jr. melepaskan satu bom atom Little Boy di Hiroshima yang secara efektif telah membuat kehancuran dalam kota tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang, seperti yang telah disetujui pada konferensi Yalta, dan melancarkan serangan besar terhadap Manchuria yang diduduki Jepang. Tanggal 9 Agustus 1945, bomber B-29 Boxcar yang dipiloti oleh Mayor Charles Winnie dari Skuadron Angkatan Udara Amerika Serikat melepaskan satu bom atom Fat-Man di Nagasaki. Kombinasi antara penggunaan bom atom dan keterlibatan baru Uni Soviet dalam perang merupakan faktor besar penyebab menyerahnya Jepang. Walaupun sebenarnya Uni Soviet belum mengeluarkan deklarasi perang sampai tanggal 8 Agustus 1945, setelah bom atom pertama dilepaskan. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yalta pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria yang melanggar Fakta Netralis Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Ryukon Hoso atau siaran suara Kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat di Missouri. Dokumen kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara sekutu merayakan hari kemenangan atas Jepang. Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom. Perang antara Jepang dan sekutu secara resmi berakhir